Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua apa kabar? Seperti biasa, jangan lupa untuk doakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sehat, serta gembira di samping keluarga yang sayang. Bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudilah untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng yang gratis sebagai tanda dukungan kepada Bang Li. Dan kali ini Bang Li ingin berkongsi informasi terkini dari militer Indonesia, RI, di mana dikatakan perkabaran baru-baru ini RI ingin menambah lagi bilangan ataupun jumlah tank tempur dan juga ingin upgrade tank tempur yang lama. Jadi Bang Li penasaran ingin tahu, mengajak teman-teman seperti biasa, jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go. Itu dia, RI akan tambah tank baru dan upgrade tank lama. Hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap Arizona jos. State. Oh, Nah, ini yang itu pertama, ya, tank harimau datang dari Kaplan. rencana penambahan armada tank-tank tempur kita, bos. Iya. Yaitu armada tank medium harimau buatan PT Pindad Indonesia. Di mana kabarnya, Indonesia kini berencana menambah lagi beberapa unit tank harimau dan juga ada rencana untuk mengupgrade salah satu jenis tank tuir kita, tank tua kita, bos. Tank tuir. Nah, tank apakah itu? Ya. Dan juga berapa unitkah rencana penambahan tank medium harimau kita? Setelah ini kita kupas mau tambah tipis-tipis, tank bosku. medium ya. Kemudian kabar kedua datang Oke. dari Indonesia, yang kini kabarnya juga telah deal lagi, bos. Wow. Gandeng pihak universitas asing, yaitu Arizona State University, Oh, untuk membangun ekosistem Amerika. semikonduktor di Indonesia. Semikonduktor. Nah, pertanyaannya, lantas apa sajakah program-program unggulan yang bakal mereka genjot di Indonesia? Penasaran Wow. beritanya? Cus, Ya. Markipas. Mari kita kupas Bel, tipis-tipis berita lengkapnya satu per satu, bosku. teruskan nonton sehingga habis nanti guys. Oke, kabar pertama datang dari Itu dia. rencana pengadaan tambahan tank harimau kita, bos. Seperti yang kalian tahu, TNI sendiri telah menerima semua armada sebanyak Wow. 18 unit tank yang Iya. diserahkan ke Menhan kita beberapa waktu lalu. Dan kini kita bahas santai sedikit, bos. Admin kutip dari postingan Bapak Alman Mau Helfas kapan? Ali, seorang pengamat militer terkemuka di Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia katanya kini berencana untuk mengakuisisi lebih banyak lagi Kaplan MT. Nah, Kaplan MT ini ya tank harimau kita, bos. Iya. Kaplan itu bahasa Turki yang kalau diartikan ke Indonesia artinya adalah harimau. Lanjut, beliau pun mengatakan bahwa pengadaan tank-tank harimau ini sedang dalam cantik, pembahasan guys. antar kementerian dan lembaga-lembaga terkait. Nambahin lagi ya. Namun beliau memang tak menjelaskan secara spesifik berapa unit rencana pengadaannya. Tapi dikatakan lagi nih, bos, bahwa jika dilihat dari anggarannya, maka jumlah repeat order Repeat order. atau pemesanan kembali tank ini pun akan lebih sedikit jika dibandingkan dari order sebelumnya. Oh, Nah, nambah sedikit artinya lah ya. jumlah penambahan tank ini mungkin ya, bos, akan dipesan di bawah 18 unit. Iya. Tapi ingat, ini katanya masih dalam pembahasan, bos. Jadi Oke. mungkin bisa berubah-ubah sewaktu-waktu Ya. sesuai dengan kepentingan canggih. masing-masing. Dan waktunya pun belum diketahui kapan. Tank Namun harimau. intinya sedang dalam pembahasan. Dan lanjut, Indonesia katanya juga kini berencana untuk Canggih, guys. mengadakan program retrofit untuk armada tank-tank tua kita, Yang lama, yaitu AMX 13. Nah, jadi retrofit ini 13. artinya adalah peremajaan, bos, modernisasi. Ya, oh, ini Proses meremajakan atau memperbaharui sesuatu dengan menambahkan teknologi AMX atau 13. fitur-fitur baru. Jadi selain dipoles-poles, tank-tank tuir ini Poles-poles. juga mungkin akan di-overhaul, Tindak. diperbaiki dan diganti-ganti komponen-komponen atau sistem-sistemnya yang sudah ketinggalan zaman. ya, Namun hal ini pun boleh juga masuk tak lampu disebutkan LED ya. kapan dan berapa unit, karena dikatakan program Misalnya ini akan dapat lanjutkan. dilanjutkan segera setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Nah, Thank jadi you. kalau dananya Wow. sudah cair, dapat Masih persetujuan, bisa digunakan barulah lagi ya. program retrofit AMX 13 ini dilakukan, bos. Mantap. Nah, ini mungkin ada yang bertanya nih, Bang, AMX 13 ini tank buatan mana, Bang? Iya. Kayak Buatan mana mana? spesifikasinya? Berapa jumlahnya dan satuan mana yang dipakai di Indonesia? Lanjut. Berapa buah ada ya?
Oke, jadi jika ada yang bertanya seperti itu, admin coba jelaskan sedikit sesuai dengan sumber-sumber berita yang ada ya, Bos. Mantap, admin. Jadi AMX-13 ini adalah tank-tank tua buatan negara Prancis yang dibeli Indonesia sekitar tahun 1960-an silam, Bos. Udah lama, guys. Prancis sendiri memproduksi tank ringan ini mulai dari tahun 1953 hingga 1985 silam. Sebelum Malaysia merdeka. Sekitar 13 ton dengan kecepatan maksimal hingga 60 km per jam. Panjangnya 6,36 meter, sudah termasuk panjang meriam, dan lebarnya mencapai 2,51 meter. Kemudian admin kutip dari situs republika.co.id tahun 2022 lalu. Seorang pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S, yaitu Jerry Messi, pernah mengatakan bahwa reputasi tempur tank AMX-13 ini sudah teruji di berbagai negara. Dan hal ini pun katanya menjadi salah satu alasan mengapa kita perlu melaksanakan modernisasi tank AMX-13 sehingga bisa digunakan sampai 15 tahun ke depan. Nah, jadi kalau sudah diretrofit nanti rencananya 15 tahun ke depan kita bakal tetap pakai tank ini terus. Dan lanjut dalam pemanfaatan alutsista yang sudah ada, Satuan Kavaleri TNI Angkatan Darat pun saat ini katanya masih aktif mengoperasikan sekitar 275 unit tank AMX-13 versi Cannon 75 mm dan 105 mm. Nah, itu berita tahun 2022 lalu ya, Bos. Yang katanya masih aktif 275 unit. Admin nggak tahu sekarang persisnya berapa unit yang masih fit, yang masih aktif. Namun ada juga admin baca di sumber-sumber lain, katanya ada yang mengatakan bahwa jumlahnya tinggal 120 unit, Bos. Masih banyak lagi. Dan lanjut beliau pun memaparkan bahwa MX-13 ini adalah kategori light tank, sedangkan tank Harimau adalah medium tank. Keduanya memang beda kelas, tapi bila modernisasi dilaksanakan, maka hasilnya akan mendekati kemampuan tank medium Harimau. Katanya, Bos. Mantap, jos. Iya. Dia yang brilian dan cerdas. Oke, kabar selanjutnya. Semikonduktor. Seperti yang kalian tahu, kini Indonesia pun tengah berlari mencoba mengejar ketertinggalan industri teknologi canggih, yaitu chip alias semikonduktor, Bos. Yang mana benda kecil ini pun sangat-sangat dibutuhkan dalam setiap teknologi masa kini. Mulai dari handphone, TV, komputer, mobil, pesawat, sampai sistem-sistem komputasi dan digital canggih pun pastinya menggunakan teknologi ini. Dan bisa dibilang ya, semikonduktor atau chip ini adalah inti dari suatu teknologi, di mana di dalamnya mengandung program-program yang mengatur dari suatu teknologi tersebut, Bos. Nah, kini akhirnya Indonesia pun menjalin kerjasama dengan Arizona State University demi membangun ekosistem industri semikonduktor di Indonesia. MOU ini pun terkait kerjasama keilmuan dan pendidikan di sektor semikonduktor. Udah ada melihat MOU dari namanya, kalian pun pasti sudah tahu ya kan, universitas ini pasti berasal dari Amerika, yang juga merupakan rajanya teknologi. Bapak Erlangga yang menjadi saksi kerjasama ini pun mengatakan bahwa MOU ini sangat penting, tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan dan ketahanan rantai pasokan strategis sektor semikonduktor, namun juga dapat mengoptimalkan peluang program ITSI Fund melalui kerjasama antara Arizona State University dan the Bureau of Economic and Business Affairs (US-DOS) yang telah ada sebelumnya. Nah, lanjut. Sebagai catatan, sejumlah program unggulan dari Arizona State University, yakni diantaranya adalah akselerator tenaga kerja semikonduktor, Bos. Kemudian ada sertifikasi fakultas semikonduktor, kemudian pengembangan kebijakan dan manajemen rantai pasok semikonduktor, serta beberapa program-program unggulan lainnya. Dan sebagai tindak lanjut, Satgas Semikonduktor Indonesia bersama Arizona State University akan membentuk tim untuk menyusun rencana aksi atau action plan sebagai bentuk implementasi MOU kerjasama industri semikonduktor di Indonesia. Mantap, jos. Karena harapannya semoga dengan kerjasama ini banyak bahan baku sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dan memiliki pemahaman tingkat tinggi soal pengembangan semikonduktor, sehingga harapannya dapat mengembangkan industri chip ini di Indonesia lebih besar lagi ya, Bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus.
Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine. Itu dia tadi dua berita yang menarik. Yang pertama mengenai tank tempur Kaplan ataupun harimau, tank medium harimau ingin ditambah lagi. Itu satu karya yang menarik. Walaupun ianya baru dalam perancangan, belum lagi official, tapi ianya satu perancangan yang positif untuk penambahan alutsista darat seperti tank medium ini, kerana ia masih belum cukup jika 18 unit, harus ditambah lagi berperingkat-peringkat mengikut anggaran dan bajet yang ada. Kerana MT Kaplan ataupun tank harimau itu merupakan satu tank tempur medium tank yang mempunyai teknologi canggih, teknologi moden terkini. Memang betul-betul dibutuhkan dalam keupayaan peperangan moden seperti ini ya guys. Jadi yang keduanya mengenai modernisasi tank ringan, light tank AMX 13. Tempoh hari bang ni ada react juga video mengenai perusahaan swasta yang ingin membangunkan dan telah mempunyai prototipnya, light tank buatan dalam negeri Indonesia. Jadi mungkin disebabkan itu, jadi Indonesia hanya merancang untuk modernisasikan tank AMX 13 buatan Perancis itu, dan nanti akan ada buatan dalam negeri yang terkini, light tank ditambahkan. Wow, bang ni kaget dan terkejut kerana 200 lebih unit ada AMX 13 dalam militer RI, kerana itu satu jumlah yang banyak. Jadi jika ditambah pula dengan medium tanks harimau dan tank buatan dalam negeri light tank itu nanti semakin sangar, semakin mantap jos. So berita seterusnya mengenai pembangunan semikonduktor di Malaysia juga sudah lama ada, tapi ya mungkin kerana mereka ingin meluaskan lagi, dan mereka juga telah nampak di mana Indonesia mempunyai bahan baku yang banyak. Jadi amat mudah untuk perusahaan ataupun pembangunan semikonduktor ini dan untuk menjaga hub ataupun rangkaian di bahagian Asia Tenggara. Seperti biasa teman-teman, jika teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin di-sharekan bersama, sila share ruang komen, kita bincang dan bahas sesuatu yang baik, jika ada salahnya. Sampai di sini dahulu video reaction kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton bersama kami. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures, channel video reaction pilihan anda. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.